Sekretaris Jenderal Hizbullah Syekh Naim Qasyem menyebut bahwa proyek Israel dalam menghancurkan Hamas telah dikalahkan. Selain itu, Syekh Qasyem menyatakan bahwa tujuan dari operasi Banjir Al-Aqsa telah tercapai. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Januari, hal itu diutarakan oleh Syekh Qasyem dalam pidatonya pada Senin 27 Januari 2025. Syekh Qasyem juga menggarisbawahi bahwa perlawanan muncul sebagai pemenang dari operasi Banjir Al-Aqsa, juga berjanji bahwa perlawanan akan bertindak melawan pelanggaran Israel, menekankan bahwa kemenangan di Gaza adalah kemenangan bagi rakyat Palestina, bagi semua rakyat di kawasan yang mendukungnya, dan bagi semua orang merdeka di dunia yang mendukung dan menyokongnya. Syekh Qasyem menekankan bahwa pintu-pintu ditutup di hadapan Israel. Pasukan Israel ditegaskan tidak dapat maju, memicu perselisihan internal atau bahkan melenyapkan perlawanan. Batalion Jenin dari Brigade Al-Quds mengklaim telah meledakkan bom darat jenis KJ-37 di garis depan. Juga mengklaim berhasil mengenai sasaran di sepanjang jalur kendaraan militer IDF di poros Sinema. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Januari, hal itu diumumkan oleh Batalion Jenin dalam pernyataannya beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya, pihaknya mengungkap bahwa telah berhasil meledakkan alat peledak darat jenis KJ-37 di sepanjang jalur kendaraan militer di kawasan Sinema, serta mengklaim bahwa serangan tersebut berhasil mengenai target. Batalion Jenin juga menambahkan bahwa para pejuang mereka bersama dengan anggota Brigade Al-Qasyam serta kelompok pemuda pembalasan dan pembebasan terus melawan pasukan musuh di garis depan. Perlu diketahui aksi ini sebagai pembalasan atas aksi tentara IDF yang mengepung kamp pengungsian dari segala arah, juga melakukan bentrokan dengan pejuang Palestina yang disertai suara ledakan. Gencatan senjata dan pertukaran sandera di Gaza disebut sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Times of Israel menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Israel baru saja kalah perang. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Januari, sumber utama itu membaginya menjadi 14 poin dalam artikel terbitannya, menyatakan bahwa ini merupakan peristiwa yang menggemparkan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah 76 tahun negara Israel, di mana konsekuensi dari kesadaran penuh akan berdampak luas bagi warga Israel, juga berdampak pada generasi saat ini dan generasi berikutnya. Dampak ini disebut akan menembus semua sektor masyarakat Israel, dari elit politik hingga identitas kolektif warga Israel biasa. Berbeda dari operasi militer sebelumnya di Gaza yang lebih kecil, kali ini tidak ada pihak di Israel yang mengklaim kemenangan. Retorika seperti memotong rumput pun hilang. Sebaliknya, banyak pihak di Israel sepakat bahwa gencatan senjata ini dianggap buruk dan merugikan negara. Amerika Serikat bersama Presiden Donald Trump memiliki rencana ingin memindahkan warga Gaza ke wilayah Mesir dan Yordania. Namun rencana itu seketika mendapatkan penolakan langsung dari pihak terkait. Mengutip Tribun News pada 28 Januari, melihat hasil tersebut, apakah antara Amerika dengan Mesir akan berpotensi berkonflik sendiri? Perlu diketahui sejak menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979, Mesir tetap konsisten mendukung perjuangan Palestina dan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil. Baru-baru ini Kairo menegaskan melalui pernyataan resmi bahwa pihaknya sepenuhnya menolak rencana pemindahan warga Palestina ke Sinai. Mesir menyebut langkah itu sebagai pelanggaran kedaulatan negara dan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Mereka pun berpendapat bahwa Mesir bersama Yordania dan Arab Saudi harus fokus menyelesaikan akar masalah Palestina, bukan mencari solusi sementara yang memperburuk krisis. Mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyebut Israel telah mengalami tanda-tanda kekalahan besar. Bahkan Ben-Gvir menyatakan bahwa ini bukanlah kemenangan, melainkan penyerahan diri. Mengutip Tribun News pada 28 Januari, kabar itu menurut laporan dari sumber utama Middle East Eye melansir pernyataan Ben-Gvir di media X pada 27 Januari 2025. Lebih tepatnya, Ben-Gvir menuliskan bahwa keputusan untuk mendatangkan 2 kompi polisi perbatasan ke Lebanon adalah keputusan yang tidak masuk akal.
Apalagi hanya untuk menggunakannya guna membubarkan kerusuhan. Itu satu di antara yang disebut Ben-Gvir sebagai bukti bahwa Israel tidak belajar apapun. Serta Ben-Gvir menyatakan bahwa negara Israel kembali ke konsep 6 Oktober silam, sehingga Ben-Gvir menyatakan bahwa itu bukan gangguan terhadap perdamaian, namun sebuah seruan perang. Hal itu merujuk pada dibukanya kembali koridor Netzarim serta kembalinya puluhan ribu warga Palestina ke Gaza Utara. Itu disebut Ben-Gvir merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dianggapnya buruk. Amerika Serikat bak menyampaikan kekhawatiran dengan menyiapkan Iron Dome untuk negaranya. Bahkan dengan menyoroti rudal dan serangan udara musuh, menyebutnya sebagai ancaman paling dahsyat bagi Amerika. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Januari, hal itu diutarakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam dokumen resminya pada 28 Januari 2025 waktu setempat. Perlu diketahui saat pelantikannya, Trump menyatakan prioritasnya pada penguatan pertahanan nasional termasuk pengembangan sistem rudal Iron Dome. Dengan begitu, Trump memerintahkan Menteri Keamanan Luar Negeri Pete Hegseth untuk menyerahkan desain sistem rudal Iron Dome bagi Amerika Serikat dalam waktu 60 hari. Dokumen tersebut menguraikan rencana menghadapi ancaman rudal balistik, hipersonik, dan jelajah dengan meluncurkan sensor berbasis ruang angkasa untuk pelacakan serta pencegat yang mampu menghancurkan rudal di fase awal. Arahan itu menegaskan bahwa rudal dan serangan udara canggih tetap menjadi ancaman utama bagi Amerika Serikat. Mengabadikan momen dan janji dari mantan pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Januari, Sinwar muncul dalam episode khusus program Makafi Azam yang disiarkan oleh Al Jazeera pada Jumat 24 Januari 2025 lalu. Terlihat bahwa Sinwar berdiri di antara para pejuangnya di garis depan di Rafah, Palestina dengan pakaian yang sederhana, tertutup debu pertempuran. Saat kamera mengabadikan momen, Sinwar mengulangi baris puisi yang terkenal, dan kebebasan memiliki pintu merah diketuk oleh setiap tangan yang berdarah. Bait tersebut yang sangat menyentuh hati para penonton dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Syair itu disebut memiliki fungsi sebagai pengingat bahwa kebebasan harus dibayar mahal dan orang-orang pemberanilah yang membayar harganya. Sebagai informasi akhir, pembacaan syair ikonik Shalki oleh Yahya Sinwar di medan perang Palestina dilaporkan telah menggarisbawahi perjuangan abadi untuk kebebasan, menarik persamaan antara perlawanan historis dengan kontemporer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.